Judulnya Munafikun ala Milenium. Siap-siap jadi tersangka berjamaah kita. Satu persatu ketahuan bohong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kata orang, Bib, kalau anak kita bakatnya suka bohong itu insya Allah jadi presiden. Tapi kalau anak kita, Bib, suka diem itu jadi wakil presiden katanya. Kata orang. Kata orang, kan bukan kata saya. Jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya telinga, mata, dan akal budi itu semua akan ditanya. Bapak Jokowi dan Bapak Kiai Ma'ruf Amin, beliau sungguh-sungguh bekerja. Memang tidak pandai berkata-kata. Dari apa yang saya saksikan, insya Allah beliau seorang muslim yang baik. Video ceramah pendakwah Ustadz Al-Habsyi yang menyampaikan kritik ke pemerintah terkait kebijakan selama COVID-19 ramai dibagikan di media sosial. Dalam video tersebut, Al-Habsyi banyak mengkritik kebijakan pemerintah yang menutup masjid tapi pasar dibuka dan penerbangan tetap diperbolehkan. Awalnya dalam video yang diposting akun YouTube Muhyiddin Ulama tersebut, Al-Habsyi menyampaikan perkataan orang bahwa anak yang suka berbohong bakat jadi presiden. Ini kata orang, Bib, kalau anak kita bohong insya Allah bakatnya akan jadi presiden. Ini kata orang, bukan saya. Kalau anak kita suka diem akan jadi wakil presiden. Ini bukan saya yang bilang. Ungkap Al-Habsyi dalam video ceramah berjudul Lucunya Habib Ahmad Al-Habsyi ketika sindir Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Dia pun mengungkapkan tentang pasar-pasar yang dibuka tapi masjid ditutup. Hak Allah tidak disempurnakan, masjid ditutup, pasar dibuka. Bungul-bungul pintar betul. Iya, karena budu iya, kepada kamu menyembah dan kepada kamu memohon pertolongan. Ungkap Al-Habsyi lagi dengan mengutip ayat Al-Quran. Dia pun menyampaikan tidak setuju dengan alasan pemerintah yang menutup masjid dengan menggunakan kaidah usul fikih yang berbunyi Darul maqasid muqaddamun ala jalbil masalih, menghindari kemudaratan lebih utama daripada meraih manfaat. Darul muqasid, pakai istilah ini belum masuk kategori kaidah ini, belum masuk. Kalau ada ulama mau siapapun namanya, kalau berani menggunakan istilah ini, jangan-jangan ada pesanan. Jangan mencari keuntungan dibanding kerugian, ungkapnya. Dia pun menjelaskan justru pemandangan yang terjadi yakni antrean vaksin yang berdempet-dempet lebih parah dan beresiko menyebarkan COVID-19. Lebih parah vaksin berdempet-dempetan. Di masjid, sholat di masjid cuma 5 menit. Masjid itu luas. Kalaupun dicurigai jadi klaster COVID-19, tidak seberapa, 0, sekian %. Udaranya kecil, berputar-putar gitu aja. Saya ngomong begini karena saya alumni corona lulusan tahun kemarin, ungkap dia. Mimpi doa akan diijabah oleh Allah kalau hak Allah nggak disempurnakan. Masjid ditutup, pasar dibuka. Bungul-bungul pintar. Iyyaka na'budu wa kepadamu kami menyembah, kepadamu kami meminta. Sempurnakan dulu proses ibadah kita kepada Allah. Nggak minta Allah kabulkan keinginan kita. Alasannya darul mafasid. Pakai istilah mau nyari aman nih orang. Ini belum masuk kategori kaidah ini, Beb. Belum masuk. Kalau ada ulama mau siapapun namanya, kalau berani menggunakan istilah ini berarti jangan-jangan ada pesanan. Jangan-jangan mencari keuntungan di balik kerugian. Belum masuk menurut saya kategori begini. Belum masuk. Kalau masuk, coba lihat vaksin lebih parah berdempet-dempetan dibanding sholat di masjid. Sholat di masjid 5 menit cuma. Ngadep Tuhan. Ngadep vaksin berjam-jam. Bungul-bungul pintar namanya. Itu baru darul mafasid. Betul? Orang di masjid cuma 5 menit ngadep Tuhan. Masjid itu luas. Kalaupun dicurigai bahkan menjadi klaster COVID, nggak seberapa, 0,0%. Yang lebih rentan itu pesawat, ruangnya kecil, udaranya muter-muter di situ saja. Masa ngadep Tuhan pakai jarak, naik pesawat nggak pakai jarak? Saya ngomong begini, Beb, karena saya korban corona. Saya alumni corona, tamatan lulusan tahun kemarin. Ini kata orang, Bib, kalau anak kita bakatnya suka bohong itu insya Allah jadi presiden. Tapi kalau anak kita, Bib, suka diem itu jadi wakil presiden katanya. Kata orang, kan bukan kata saya. Kalau ada yang tersinggung kan saya nggak nyebutin presidennya. Terkait dengan isu-isu seperti ini, mari kita kembalikan kepada kenyataan. Satu persatu ketahuan bohong.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, baru dilantik jadi menteri, bukan bikin teduh, bikin gaduh. Maaf daripada dia yang jadi menteri agama, mendingan Yusuf Mansur, TGB. Kan babe kesian udah payah-payah banting tulang gak dipilih babe. Aduh apes banget. Jadi saya sih memandang itu biasa-biasa saja. Jadi jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak tahu. Karena sungguhnya telinga, mata, dan akal budi itu semua akan dipanggil. Kita sama-sama istighfar. Karena kita ini manusia yang punya banyak keterbatasan. Makanya dari awal kita pasang niat, kami berjuang bukan untuk siapapun, kami berjuang di bawah komando Habib Rizik Syihab. Takbir. Maka kita... Di masa sebelum Pak Jokowi, Habib Rizik tidak hanya ditersangkakan, bahkan beliau diterdakwakan, diadili, dipenjara, dan menghabiskan waktu hukuman di penjara sampai beliau bebas. Kenapa pada waktu itu tidak ada yang mengatakan kriminalisasi ulama? Apakah masih tidur seperti Ashabul Kahfi dan baru sekarang bangun? Ini pertanyaan sederhana. Kemana Anda dulu ketika beliau di penjara? Kenapa Anda tidak mengatakan bahwa pemerintahan sebelum Pak Jokowi kriminalisasi ulama? Tidak ada yang ngomong begitu. Padahal yang dialami dan yang diderita oleh Habib Rizik Syihab itu jauh lebih berat dari sekarang. Artinya apa Bapak-Bapak? Suara-suara yang menggunakan nama beliau sebagai alasan terjadi kriminalisasi ulama, suara-suara itu semata-mata adalah suara mereka yang tidak suka kepada presiden. Karena tidak suka saja. Kalau memang betul ukurannya adalah apa yang menimpa beliau, justru beberapa tahun yang lalu jauh lebih berat. Tapi dulu tidak ada Pak Jokowi masalahnya. Netizen di media sosial banyak menyampaikan sindiran balik ke Ustadz Al-Habsyi terkait video ceramah tersebut. Bahkan tidak sedikit yang menyinggung masalah rumah tangga sang Ustadz Al-Habsyi. Padahal si Ustadz Habsyi sudah kebuka aibnya akibat ngibulin bininya bertahun-tahun, tulis akun Ayu Arianti. Itu yang katanya Ustadz yang ngibulin bininya selama 7 tahun ye. Cie kawin lagi, diam-diam aja nih sama bini tua, tulis akun Naga Prima. Sejak terbongkar melakukan poligami hingga memicu Putri Aisyah Aminah, sang istri menggugat cerai, Ustadz Al-Habsyi mendadak menuai banjir kritikan pedas dari publik. Kabarnya Putri terlanjur sakit hati karena selama 7 tahun merasa dibohongi dan Ustadz Al-Habsyi telah melakukan poligami dengan wanita lain. Kabarnya Putri terlanjur sakit hati karena 7 tahun telah merasa dibohongi dan Ustadz Al-Habsyi telah melakukan poligami dengan wanita lain. Dari handphone ketinggalan. Isinya tuh yang pasti nggak mungkin saya ungkap di sini. Intinya yang bisa diketahui ya poligami yang sudah 7 tahun gitu, yang sudah punya anak 2.